Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Afpro Channel. Baik, untuk video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang pengenalan PowerPoint dan pengolahan slide. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai membahas tentang pengenalan PowerPoint dan pengolahan slide, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan men-subscribe channel ini. Baik, kita langsung mulai untuk pembahasan tentang pengenalan PowerPoint dan pengolahan slide. Tapi sebelumnya kita eksplorasi terlebih dahulu tentang PowerPoint. Jadi aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan tahun 1987 oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin. Kemudian Microsoft PowerPoint 2016 merupakan salah satu dari program Microsoft Office yang digunakan untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Nah, jadi ini bukan hanya Microsoft PowerPoint 2016, tapi seluruh Microsoft PowerPoint, baik itu dari 2007 sampai yang sekarang, itu dirancang untuk membuat bahan presentasi dalam bentuk slide. Kemudian fungsi dari Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat presentasi yang menarik, karena di dalam Microsoft PowerPoint disediakan slide-slide yang menarik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang telah tersedia untuk digunakan. Kemudian yang terakhir, ekstensi file Microsoft PowerPoint adalah PPT. Baik, sekarang kita coba bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Office PowerPoint. Nah, untuk mengaktifkan Microsoft Office PowerPoint, langkah pertama untuk mengaktifkan PowerPoint atau cara yang pertama untuk mengaktifkan PowerPoint adalah dengan mengklik tombol Start. Ini. Kemudian kita lihat di sini ada icon PowerPoint, ini tinggal kita klik. Nah, ini cara yang pertama, nanti akan muncul tampilan awal Microsoft PowerPoint. Kemudian untuk cara yang kedua, pada tampilan desktop ini kita lihat atau kita cari di sini icon PowerPoint. Jika ada icon PowerPoint ini, tinggal kita klik sebanyak 2 kali atau double klik. Nah, nanti akan muncul tampilan awal Microsoft PowerPoint seperti ini. Atau cara yang ketiga, dengan mengetikkan kata PowerPoint yang ada di kotak search ini, tinggal kita ketik PowerPoint. Nah, nanti setelah muncul, ini tinggal kita klik. Nah, ini muncul tampilan awalnya. Jadi kawan-kawan bebas ya mau menggunakan cara yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada recent. Nah, recent ini atau recent ini adalah daftar nama file yang telah tersimpan. Jadi kalau kawan-kawan membuka file yang telah tersimpan, nanti file yang baru kawan-kawan buka akan masuk ke recent seperti ini. Kemudian di tampilan awal Microsoft PowerPoint ini juga ada open. Nah, open ini atau open other presentation ini untuk membuka file lain yang telah tersimpan. Jadi kalau kita mau membuka file yang sudah disimpan, ini tinggal kita klik opennya, kemudian tinggal kita cari dengan browse ini, icon browse, kemudian kita cari tempat file yang akan kita buka di mana. Kemudian
kita bisa lihat lagi di sini ada blank presentation. Nah, blank presentation ini untuk membuat presentasi yang baru. Kemudian kalau kita klik more themes ini, nah di sini ada search for online template and themes. Nah, ini untuk mencari secara online template presentasi yang tersedia. Ini banyak template-template yang sudah disediakan. Baik, sebelum kita melangkah ke materi yang selanjutnya, ini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang tampilan user interface Microsoft Office PowerPoint. Ini saya buka dulu. Nah, di sini ada gambar ya tentang tampilan user interface Microsoft PowerPoint. Ini saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada tab file. Ini ada file ini. Nah, tab file ini berisi pengaturan manajemen file yang berisi info, new, open, save, save as, print, share, export, close, account, options, dan lain-lain. Jadi kalau kita buka Microsoft PowerPoint-nya, ini kita buka di sini. Nah, kalau kita klik menu atau tab filenya ini, nah di sini akan muncul manajemen file. Nah, ini yang disebut manajemen file. Ya, ini yang disebut manajemen file. Kemudian ada quick access toolbar. Nah, ini quick access toolbar. Jadi yang di atas ini, paling atas sebelah kiri, ini dinamakan quick access toolbar. Jadi quick access toolbar ini menampilkan perintah cepat dan yang sering digunakan. Ini mencakup open, save, undo, redo, dan lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita kembalikan. Nah, di sini ada icon perintah cepat. Di sini ada icon perintah cepat atau quick access toolbar. Kemudian di sini juga ada title bar. Ini title bar namanya. Jadi title bar itu nama presentasi yang sedang dibuka. Nah, di sini ini title barnya, presentation 1 di sini. Ini karena belum kita simpan. Nah, nanti kalau slide ini sudah kita simpan, maka nama filenya akan muncul di atas. Nah, jadi ini title bar namanya. Jadi title bar itu nama presentasi yang sedang terbuka. Kemudian kita masuk yang selanjutnya. Ini ada tab menu. Nah, tab menu ini berisi perintah pengaturan dan pengolahan presentasi. Jadi di sini ada menu home. Ini menu home. Nah, menu home ini adalah perintah dasar pengeditan presentasi seperti slide, font, paragraf, dan lainnya. Kemudian ada menu insert di sini. Nah, insert ini perintah untuk menyisipkan tabel, foto, video, atau simbol. Nah, kita buka langsung di sini. Nah, kalau ini tadi home. Nah, home ini tadi perintah dasar pengeditan presentasi di sini. Nah, kemudian di insert. Nah, insert ini perintah untuk menyisipkan tabel, foto, video, atau simbol. Jadi di menu insert ini kita bisa menyisipkan beberapa perintah ya. Di sini ada tabel, kemudian ada foto, kemudian ada gambar, kemudian kita bisa menyisipkan audio, video, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga menu desain. Nah, desain ini perintah untuk mendesain lembar kerja seperti theme, ukuran slide, dan latar belakang slide. Jadi di sini banyak desainnya. Ini
banyak desain-desain. Kemudian di sini juga tersedia untuk latar belakang slide, ini format background. Kemudian kalau kita mau mengukur ukuran slide-nya, kita bisa menggunakan slide size seperti ini. Kemudian di sini juga ada menu transition. Jadi transition ini perintah untuk mengatur efek pergantian antar slide dan waktu penayangan efek transisi. Di sini banyak ya kawan-kawan untuk transisinya. Untuk pergantian slide kita bisa pilih mau model yang seperti apa. Kemudian selanjutnya ada slideshow. Nah, slideshow ini perintah terkait referensi pengaturan tampilan slide saat presentasi ke layar. Jadi ini mencakup awal tampilan slide, perekaman saat penayangan, dan lainnya. Jadi kita bisa atur untuk tampilan slide yang akan ditampilkan pada saat presentasi. Kemudian ada review di sini. Review ini perintah terkait auditing dan review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Di sini ada bahasa, ada translate, ada spelling. Kemudian yang terakhir ini ada view. Jadi view itu adalah perintah terkait mengatur tampilan PowerPoint seperti sembunyikan dan tampilkan navigation pin. Jadi dengan menggunakan view ini atau menu-menu yang ada di dalam view ini, kita bisa menampilkan atau menyembunyikan navigation pin. Kita lanjut. Nah, kemudian di bawah menu ini ada namanya ribbon ya. Di bawah menu, tab menu ini, di sini ada namanya ribbon. Jadi ribbon adalah bagian yang memuat menu utama di Microsoft PowerPoint yang berisi tombol perintah dengan fungsinya. Jadi di sini banyak perintah-perintah dari ribbon. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari ribbon. Nah, bagian-bagian dari ribbon ini disebut dengan group ribbon. Nah, ini yang diberi kotak warna biru ini adalah group ribbon atau bagian dari ribbon. Jadi group ribbon adalah kelompok pengaturan tombol perintah. Jadi di ribbon ini memiliki beberapa kelompok dan kelompok-kelompok itu dinamakan dengan group ribbon. Kemudian pada grup ribbon itu ada tanda panah kecil di ujungnya. Nah, itu disebut dengan dialog ribbon. Jadi dialog ribbon itu untuk menampilkan kotak dialog pengaturan tombol perintah. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, yang disebut ribbon ini dia. Ini ada clipboard, slide, font, paragraph, drawing, editing. Nah, secara keseluruhan ini disebut dengan ribbon. Sedangkan grup ribbon adalah bagian-bagian dari ribbon. Nah, seperti clipboard. Nah, clipboard ini disebut dengan grup ribbon. Slide ini disebut dengan grup ribbon. Font juga disebut dengan grup ribbon. Paragraf juga disebut dengan grup ribbon. Begitu juga dengan drawing dan editing. Jadi pada menu home ini ada ribbon, dan ribbon ini memiliki, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada memiliki 6 grup ribbon. Jadi ribbon yang ada pada menu home terdiri dari 6 grup ribbon. Nah, yang disebut dialog ribbon tadi adalah tanda panah kecil di ujungnya ini. Ya, jadi ini ada tanda panah kecil di ujung-ujungnya. Ini namanya dialog ribbon. Jadi dialog ribbon itu untuk menampilkan kotak dialog pengaturan tombol perintah. Jadi kalau kita klik, dia akan memunculkan kotak dialognya. Kalau kita klik di sini misalnya, nah, dia akan memunculkan kotak dialog pengaturan.
Kita lanjutkan. Kemudian kita lihat ini ada horizontal scroll bar di bawah. Nah, horizontal scroll bar adalah berfungsi untuk menggeser presentasi ke kanan atau ke kiri. Kalau kita lihat di sini, nah ini tidak ada horizontal scroll bar-nya karena ukuran dari slide-nya itu normal. Kalau kita besarkan, semakin besar slide-nya, maka nanti akan muncul horizontal scroll bar-nya. Nah, horizontal scroll bar ini untuk melihat isi slide ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kalau dia bentuknya standar, maka horizontal scroll bar-nya tidak muncul. Jadi kalau misalnya slide-nya berukuran full di layar ini, seperti ini, ya, maka horizontal scroll bar-nya tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya kita besarkan tampilan slide-nya, nah, seperti ini, maka horizontal scroll bar-nya akan muncul secara otomatis. Kita kembalikan lagi ke posisi full ya di sini. Kemudian ada vertical scroll bar. Nah, yang di samping ini namanya vertical scroll bar. Di samping sebelah kanan. Nah, ini berfungsi untuk menggeser presentasi ke atas atau ke bawah. Nah, ini bisa kita geser ke atas atau ke bawah. Nah, jadi kalau tadi ini horizontal scroll bar, maka yang di samping sini, ini tidak kelihatan ya. Di samping sini ada namanya vertical scroll bar. Kemudian kita lihat di sini ada horizontal rule. Ya, ini ada horizontal rule. Ini. Jadi nomor yang seperti rule ini adalah horizontal rule. Horizontal ruler ini adalah garis bantu dengan posisi mendatar. Ada juga di sini di samping kirinya ada vertical rule. Nah, vertical rule ini adalah garis bantu dengan posisi tegak lurus. Kemudian di sini ada slide atau lembar kerja, atau bisa juga disebut dengan presentation. Jadi ini bagian yang menampilkan slide yang dibuat dan yang akan disajikan ke presentasi. Kemudian di bawah ini, paling bawah sebelah kiri, ada namanya status bar. Nah, status bar ini adalah bagian Microsoft PowerPoint yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Kemudian yang terakhir ada page view. Nah, ini adalah page view. Nah, page view ini adalah fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Baik. Nah, kita coba untuk membuat presentasi baru. Nah, untuk membuat presentasi baru, caranya adalah dengan mengklik menu file atau tab file. Nah, misalnya ini kita akan munculkan presentasi yang baru, caranya tinggal mengklik tab file, kemudian klik new, kemudian kawan-kawan tinggal klik blank presentation, maka nanti akan muncul presentasi yang baru. Ini presentasi 3. Ini kita close lagi. Kemudian kalau kawan-kawan ingin membuat presentasi baru dengan menggunakan template, caranya sama. Kawan-kawan tinggal klik tab file, kemudian kawan-kawan bisa klik new, kemudian tinggal pilih di sini template-nya. Ini pilih salah satu template-nya seperti ini.
Nah, kemudian tinggal kawan-kawan klik create. Nah, di hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk menyimpan file presentation itu ada dua caranya. Yang pertama, kita bisa menggunakan shortcut key atau kita tekan tombol CTRL pada keyboard, kemudian kita tekan tombol S, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik browse untuk memilih tempat penyimpanan drive atau folder yang diinginkan. Di sini kita tinggal cari tempat penyimpanan filenya mau kita simpan di mana. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu dengan cara mengklik tab file. Nah, kalau tadi kita menggunakan shortcut key pada keyboard, sekarang kita menggunakan tab file. Klik tab filenya yang ada di sebelah kiri atas ini, klik tab filenya, kemudian klik save as. Nah, tinggal kita pilih browse. Nah, kita pilih lagi tempat penyimpanan di mana. Nah, ini coba kita simpan. Ini saya akan letakkan di drive D. Nah, kemudian saya akan coba membuat folder baru. Ini kita klik folder baru. Di sini saya buat latihan menyimpan file. Latihan menyimpan file. Nah, ini saya klik di latihan menyimpan file ini. Kemudian klik open, kita buka foldernya. Jadi di sini ada latihan menyimpan file. Nanti akan kita simpan slide-nya itu di dalam folder latihan menyimpan file. Nah, kemudian file name-nya kita buat di sini nama filenya. Latihan menyimpan file. Ini latihan menyimpan file baru. Nah, ini. Nah, setelah kita buat file names-nya, nah sekarang kita klik save. Nah, maka untuk melihat apakah slide ini sudah tersimpan atau belum, kita lihat di title bar-nya. Nah, kalau title bar-nya sini sudah berganti sesuai dengan nama file yang kita ketik, yang sudah kita ketik tadi, nah berarti slide ini sudah tersimpan. Nah, ini untuk menyimpan slide secara biasa tanpa menggunakan password. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara menyimpan file presentasi dengan menggunakan password. Sekarang kita coba. Ini kita buat dulu di sini. Kita coba ketikkan biar kita nanti tahu bedanya. Atau kita ganti desainnya. Desainnya kita pilih yang ini. Ketik latihan menyimpan file dengan password. Nah, ini bisa kita kecilkan ukuran tulisannya. Nah, jadi kita akan menyimpan slide ini dengan menggunakan password. Jadi caranya, cara untuk menyimpannya itu ada dua cara. Yang pertama tadi dengan menggunakan shortcut tombol CTRL dengan S, atau juga kita simpan dengan mengklik tab file. Jadi
untuk menyimpan file dengan password ini sama juga dengan menyimpan file dengan cara biasa tadi. Nah, cuma nanti ada bedanya sedikit. Ini kita coba praktekkan. Ini kita klik tab filenya, kemudian kita klik save as, kemudian kita cari tempat penyimpanannya. Karena tadi ini sudah saya buat latihan menyimpan filenya, ini kita bisa langsung di sini. Atau kalau mau kita misalnya ini tidak ada folder yang kita buat tadi sebelumnya, tidak ada, kita tinggal klik di folder browse ini. Nah, kemudian kita cari di sini tadi kita buat namanya nih, latihan menyimpan file. Nah, kemudian kita klik open. Nah, kita akan coba menyimpan file di sini di tempat file yang tadi. Cuma bedanya ini file name-nya kita ganti, latihan menyimpan file dengan password. Nah, jadi kalau ini tadi menyimpan file biasa, ini kita coba menyimpan file dengan password. Nah, setelah kita ketikkan namanya, nama file name-nya, nah pada tools ini di bawah ada perintah tools, ini diklik tanda panahnya. Nah, kemudian pilih yang general option, nanti akan muncul seperti ini, dialog box general option. Nah, ini kita tinggal ketik password to open-nya. Jadi password to open ini adalah untuk menampilkan kode sandi saat membuka file. Ini kode sandinya kita buat 1 2 3. Kemudian di sini ada file sharing setting for this document. Nah, ini untuk password to modify-nya. Jadi ini untuk menampilkan kode sandi saat mengedit file. Nah, ini kita berikan password 456. Jadi kalau yang atas tadi 1 2 3, ini untuk pengamanan gandanya kita buat 456. Nah, jadi untuk password to open sebenarnya boleh sama dengan password to modify. Nah, cuma untuk pengamanan ganda agar lebih aman lagi, maka kita bedakan password to open-nya dengan password to modify. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, nanti akan muncul re-enter password to open. Nah, tadi password to open-nya kita buat 1 2 3. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini suruh memasukkan lagi re-enter password to modify. Password to modify-nya tadi kita buat 456. Kemudian klik OK lagi. Baru kita klik tombol save. Nah, ini sudah tersimpan ya kawan-kawannya. Kita bisa lihat di title bar-nya atau di judulnya, latihan menyimpan file dengan password, sudah tersimpan. Kemudian kita coba untuk membuka slide yang baru ya. Nanti ini kita tutup, kita buka dulu slide yang baru. Untuk membuka slide yang baru, kita klik tab file, kemudian kita pilih aja langsung blank presentation. Nah, ini. Nah, kemudian kita buka lagi yang ini, latihan menyimpan file dengan password. Ini kita close biar kita tahu nanti bedanya, mana yang menyimpan dengan password, mana yang menyimpan secara biasa. Nah, sekarang kita latihan untuk membuka file presentation. Untuk membuka file presentation, kita bisa menggunakan shortcut key dengan cara menekan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan tombol O. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tinggal kita cari.
filenya disimpan di mana. Atau bisa juga kita menggunakan tab file. Klik tab filenya, kemudian kita klik open. Nah, baru kita cari tempat file yang kita simpan tadi. Karena tadi kita baru membuka file atau baru menyimpan, maka dia akan masuk ke recent seperti ini. Nah, tapi seandainya ini tidak ada, cara membukanya itu dengan mengklik folder browse. Nah, kemudian kita coba klik drive D. Tadi saya menyimpan di drive D, jadi kita ini mensimulasikan apabila filenya tidak muncul langsung atau tidak nampak langsung, maka cara membukanya adalah dengan cara ini mencari drive tempat penyimpanan filenya. Nah, kemudian tadi kita simpan dengan nama latihan menyimpan file. Nah, ini kita pilih, atau kita bisa double klik atau kita klik sekali kemudian kita klik open. Nah, di sini ada dua file. File yang pertama tadi latihan menyimpan file baru, kemudian file yang kedua yang kita buat tadi latihan menyimpan file dengan password. Nah, kita coba lihat bedanya kalau kita menyimpan latihan menyimpan file baru ini dengan cara biasa. Kalau kita buka ini, jadi setelah dipilih dia file yang mau kita buka, kita klik open atau bisa di double klik. Nah, ini tadi langsung terbuka untuk latihan menyimpan file dengan biasa tanpa password. Nah, ini kita close lagi. Kemudian kita coba lagi untuk membuka latihan file yang kita simpan dengan menggunakan password. Caranya sama, klik tab file, kemudian klik open, kemudian klik browse. Nah, kemudian ini udah langsung menuju ke sini karena tadi baru kita buka. Nah, sekarang kita pilih file yang latihan menyimpan file dengan password. Nah, kalau sudah kita pilih, kita klik open seperti ini. Nah, di sini dia minta memasukkan password to open file. Jadi password to open file tadi kita masukkan kodenya 1, 2, 3. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian dia masih meminta lagi password to modify. Nah, password to modify itu tadi kita 456. Kita buat 456, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita masukkan kodenya atau passwordnya, dia langsung terbuka seperti ini. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kalau penyimpanan biasa tadi, pada saat kita buka dia langsung terbuka filenya. Sedangkan kalau penyimpanan dengan password, maka sebelum filenya terbuka, dokumen tersebut meminta kode password yang sudah kita buat sebelumnya.